Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hadrati Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitil kiram. Summa ila hadru jami ikhwan al-anbiya wal mursalin awliya syuhada wa sallim sahabil qurabati wa tabi'in. Summa hadru jami al-quburi minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat kaffatan 'ammatan millatun atama ila yaumil qiyamah. Khususan hadru jami abaina wa ummahatina wa ajidatina wa jaddatina wa masyayikhina suyukhi masyayikhina ilal muntaha. Wa nakhusun hadrati musannifi hadil kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimakumullah wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumi fid dharaini. Amin amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ya muallima Ibrahim wal hikmata 'allimni birahmatika ya arhamar rahimin. Semoga kita lajengaken ngaos kitab Wasiatul Mustafa, mugi-mugi napa ingkang kula aturaken sakmangke wonten gina lan manfaatipun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu he sahabat Ali, man utawi sapane wong iku akalah mangan sapa man asyubhati ing pira-pira perkara kang syubhat, istabaha mongko dadi mamang, istabaha mongko dadi nyebabake mamang utawa ndadekake mamang ngalaihi ing ngatasé man apa dinuhu agamane man, wa auzlama lan peteng apa qalbuhu atine man, wa man utawi sapane wong iku akala mangan sapa man al harama ing perkara kang haram, mata mongko mati so apa qalbuhu atine man, wa khaffalan dadi enteng apa dinuhu agamane man, wa dha'ufalan apes apa yaqinuhu yaqine man, wa hajibalan ngaling-ngalingi sinten Allahu Gusti Allah dakwatahu ing tungane man, wa qallat lan titik apa ibadatuhu ibadahe man. Dawuhipun Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya man akala subhati istabaha alaihi dinuhu, barang siapa yang berani mengkonsumsi, memakan sesuatu yang syubhat, haram dan halalnya tidak jelas, baru yang syubhat, istabaha alaihi dinuhu, dia akan diberikan rasa mamang, keraguan di dalam hatinya. Kata tiang meniko nuwun sewu, katosipun biasa-biasa, tapi anggenipun nindakaken gesang, menjalani hidup tenang, mantap, tiada beban. Tapi banyak di antara contoh-contoh yang kita jumpai
bahwa mereka seakan-akannya pendidikannya sudah tinggi, bahkan fasilitas sudah ada, tetapi tidak punya ketenangan, tidak punya kemantapan, bahkan sering sekali berputus asa ketika ada satu masalah yang masalah itu terkategori tidak besar atau ringan. Apakah gerangan sebabnya? Di antaranya adalah makan perkara yang syubhat. Maka perlu kita sebagai seorang muslim mengindahkan, betul-betul memastikan segala hal yang kita konsumsi, yang diberikan kepada anak-anak kita, yang diberikan kepada istri-istri kita, keluarga kita, kita pastikan bahwa sesuatu tersebut bukan sesuatu yang syubhat atau bukan sesuatu yang haram, tapi dipastikan sesuatu tersebut adalah sesuatu yang halal. Waman akalal haram mata qalbuhu. Siapa yang berani mengkonsumsi sesuatu yang haram, baik dari jenisnya yang haram atau perkara tersebut halal tetapi dengan cara yang haram, dengan cara mencuri, dengan cara jambret, bahasa halusnya sekarang korupsi dan lain sebagainya. Man akalal haram mata qalbuhu, maka hatinya pasti akan mati. Saudara-saudara tentu pernah mendengar cerita bagaimana seorang Qabil. Qabil ini adalah anak atau putra daripada Nabi Adam alaihissalam. Ia memakan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. Hartanya tidak dizakati. Ia juga melakukan pelanggaran-pelanggaran. Di antaranya adalah membunuh saudaranya sendiri. Maka saat itulah kemudian Allah mematikan hatinya. Saat ia membunuh saudara sendiri, yakni Habil, hatinya dimatikan. Hati ini peteng, pikiran ini peteng, boten saged menggalih nopo-nopo. Akhirnya pun saking petengipun ada rasa gundah gulana, rasa takut, kebimbangan, ketakutan yang mencekam. Akhirnya pikiran dan hatinya gelap, boten saged menggalih nopo-nopo. Ngantos-ngantos kalian Gusti Allah menika entus tunggalipun kita pun ngendikaken dipun hukum kalih taun. Beto jasad jenazahipun Habil kemana-mana sampai 2 tahun. Karena Habil orang baik, 2 tahun dibawa ke sana kemari, jasadnya tidak membusuk. Waman akalal haram mata qalbuhu, maka hatinya akan mati, akan sulit mendapatkan hidayah, akan sulit mendapatkan nasihat, akan sulit untuk melihat atau tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala. Wa khaffadinuhu, ketika seseorang sudah mati hatinya, tentu khaffadinuhu, ia akan menjadikan rasa malas dalam beribadah. Milo kata-katai wong sing nglakoni haram niku nek nglakoni perkara sing haram kuat, semangat berjemur di perampatan kuat. 1 truk mungkin kayu bisa diturunkan sendiri, pasir 1 truk bisa dipenuhi sendiri. Tapi ketika sholat ia nggak akan kuat, karena di dalam dirinya mengalir darah dari sesuatu yang haram. Wa dha'ufa yakinuhu, maka keyakinannya akan melemah. Kita lihat orang-orang tua kita, pendidikannya mungkin tidak setinggi kita, hidupnya di pedesaan, tapi yakin akan rezeki Allah, rezeki akan pertolongan Allah, yakin akan janji Allah, ternyata sangat melekat dan sangat menghujam di dalam hati-hati orang tua kita. Tapi kita kadang-kadang kita jumpai banyak orang mungkin baca Qur'annya lebih fasih, baca hadisnya lebih fasih, mungkin gelarnya lebih panjang daripada mereka-mereka atau orang-orang terdahulu kita, tapi
keyakinannya melemah. Ia tidak bisa dan tidak berani menghadapi kenyataan hidup. Kenapa demikian? Mungkin diantaranya adalah, salah satu sebabnya adalah karena ia mengkonsumsi sesuatu yang haram. Kemudian apalagi wahajiballahu da'watahu, Allah menghijab, Allah menghalangi, Allah memberikan hijab antara doanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa doa-doanya sangat susah dan sangat kecil peluangnya untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang senantiasa memakan, mengkonsumsi sesuatu yang haram ini, walaupun ia rajin beribadah, endingnya biasanya adalah putus asa. Karena ternyata doa-doanya tidak dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ia ibadah tetapi juga senantiasa mengkonsumsi sesuatu yang haram. Seseorang yang beribadah dengan mengkonsumsi sesuatu yang haram, seperti burung yang mengkerami telurnya, tapi telur itu telur busuk. Maka seiring dengan waktu, burung ini bertambah berat karena bertambah lama ia mengkerami anaknya, telurnya ini. Tetapi telur tersebut bukan menetas, tapi tambah membusuk. Maka perlu sekiranya kita sebagai seorang mukmin, seorang santri, betul-betul seharusnya prioritas memastikan bahwa sesuatu yang kita konsumsi, yang keluarga kita konsumsi, sesuatu yang kita pakai, yang kita tempati, itu betul-betul sesuatu yang halal, bukan syubhat dan bukan pula sesuatu yang haram. Wa qalat ibadatuhu, waqalat lan kidi apa ibadatuhu, ibadahe man. Maka jelas seseorang yang terbiasa membiasakan diri tidak bisa menghentikan sesuatu yang haram masuk ke dalam tubuhnya akan berpengaruh dalam semangatnya beribadah. Maka ketika seseorang semangat beribadahnya, ketika beribadah juga ada rasa ragu, mau beribadah ada rasa enggan, rasa malas, maka tentu qolat ibadatuhu akan menjadikan ibadahnya sangatlah sedikit. Untuk itu saudara-saudaraku sekalian, penting kiranya sekali lagi kita mengutamakan, memastikan bahwa rezeki yang masuk kepada anak-anak kita, keluarga kita adalah sesuatu yang halal. Karena ketika kita memberikan nafkah kepada anak, istri, keluarga dengan sesuatu yang haram, ingat bahwa yang akan dimangsa oleh anak-anak kita adalah orang tuanya sendiri. Yang akan diropotkan oleh anak-anak kita adalah orang tua kita sendiri. Ketika anak-anak diberikan konsumsi, diberikan nafkah-nafkah yang haram, maka anak-anak tersebut akan melakukan hal yang tentu menyakitkan, yang tersakiti orang tuanya sendiri. Akan melakukan pelanggaran-pelanggaran yang merasa berat adalah orang tuanya sendiri. Tapi seorang orang tua yang betul-betul tanggung jawab memberikan anak-anaknya nafkah yang halal, maka tentu anak-anak akan menjadi jariah bagi orang tuanya, yang sehingga anak-anak tersebut akan bisa mengangkat harkat martabat orang tua. Kita tahu bahwa setiap anak yang terlahir akan jatuh 3 perkara. Yang pertama, waladun sabikun, anak-anak yang mampu melebihi orang tuanya dalam kebaikannya. Orang tuanya mungkin hanya orang biasa, tapi anaknya menjadi penguasa yang sukses, menjadi seorang pendakwah yang sukses, menjadi guru ngaji yang sukses, menjadi penguasa yang sukses, menjadi pejabat yang sukses. Kenapa demikian? Di antaranya adalah karena konsumsi atau nafkah orang tua
Yang kedua waladun lahik, anak-anak yang mampu meneruskan perjuangan orang tua. Orang tuanya seseorang yang biasa mengajar ngaji, anaknya mau mengaji kemudian mau meneruskan mengajar mengaji. Orang tuanya seorang guru, anaknya mau kuliah menjadi guru pula, dan lain sebagainya. Ini adalah waladun lahikun, anak-anak yang mau memantaskan diri. Anak siapa dan harus bagaimana. Walaupun kemungkinan perjuangannya lebih sukses orang tuanya, tapi anak ini berusaha memantaskan diri untuk melanjutkan jerih payah, melanjutkan perjuangan orang tua. Jangan sampai saudara-saudaraku, anak-anak kita menjadi waladun mahikun, anak-anak yang menghancurkan apa yang dirintis oleh orang tua, yang menghancurkan kebaikan orang tua, yang menghancurkan harapan orang tua, bahkan menghancurkan derajat martabat orang tua. Anak-anak yang mahik ini tidak lain adalah karena sesuatu atau nafkah yang diberikan kepada anak-anak tersebut adalah sesuatu yang haram. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan kepada kita semua untuk mencari rezeki yang halal, dan semoga Allah anugerahkan kepada kita rezeki yang halalan thayyibah, sehingga menjadi wasilah anak-anak kita, keluarga kita menjadi anak-anak yang solih dan solihah, dan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Makatan lan semanten lepat yun ngapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.